Salam saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam perenungan kita saudara di tanggal 4 bulan 2 2025. Terus kita merenungkan firman Tuhan sebelum kita lakukan aktivitas kita sepanjang pagi ini saudara. Kiranya Tuhan terus berkata-kata di tengah kita, sampaikan isi hatinya untuk menguatkan kita sepanjang hari ini. Biarlah terus Roh Kudusnya terus memberikan rema-rema yang baru dalam kehidupan kita pagi ini saudara. Sebelum kita berdoa, minta tuntunan Tuhan dalam Disciple Learns pagi ini saudara, untuk terus kita mendengarkan Tuhan berkata-kata di tengah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa pagi ini Tuhan pagi yang indah. Tuhan, kami boleh satu hari lagi Tuhan memberikan hidup kami Tuhan untuk kami dipimpin oleh Engkau Tuhan. Kiranya pagi ini penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami dan kami boleh mengalami kesegaran Tuhan pagi ini. Sebelumnya biarlah hati kami Tuhan terbuka untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu pagi ini Tuhan. Memberkati setiap kami. Berbicara Tuhan dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Salam saudara, pagi hari ini ada saat teduh saya pagi ini saudara. Tuhan ingatkan ada satu tema pagi ini yang memberkati saya pagi ini saudara. Dikatakan bergembiralah dalam Tuhan, kunci untuk membuka berkat. Sekali lagi, bergembiralah dalam Tuhan, kunci untuk membuka berkat. Dan saya percaya waktu kita bersuka cita bergembira karena Tuhan saudara, apa yang Tuhan kerjakan kita bersyukur dikatakan, maka firman-Nya bilang kuncinya untuk membuka berkat-berkat-Nya. Firman Tuhan melandasi kita pagi ini Tuhan. Ayat firman Tuhan di Mazmur 37 ayat 4 katanya bunyinya, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dikatakan Tuhan mau untuk kita bergembira karena Dia yang mengerjakan yang besar, mengerjakan sesuatu yang mungkin di luar akal pikiran kita. Mujizatnya masih ada, kita mengharapkan itu dalam kehidupan kita saudara. Dikatakan Dia akan memberikan apa yang diinginkan oleh hati kita. Jefanya 3:4-17 dikatakan Tuhan Allah ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Yohanes 16:24 sampai sekarang kan belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima. Supaya apa saudara? Dikatakan supaya penuhlah sukacitamu. Seringkali saya percaya ini apa yang kita minta Tuhan kabulkan, membuat sukacita kita penuh. Yohanes 15:11 semua itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Dan saya percaya ini Tuhan mau kita bersukacita saudara, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Tuhan masih kerjakan dalam kehidupan kita. Yesaya 61 ayat 10, aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Terus Tuhan akan mendandani kita, terus Tuhan akan memperbarui hidup kita untuk kita terus menjadi serupa dan segambar pastinya dengan Tuhan. Filipi 4 ayat 4 mungkin banyak firman yang kita baca pagi ini saudara. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Inilah perintah Tuhan buat setiap kita setiap hari kita bersukacita karena Tuhan memberi hari baru buat setiap kita, memberi pengharapan yang baru. 1 Tesalonika 5:16-18 bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa mengucap syukur dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kami. Waktu kita bersukacita, waktu kita bergembira karena Tuhan, ini yang Tuhan kehendaki untuk kita set hati kita lebih lagi. Ada beberapa makna literatur saudara dikatakan di makna rohani yang saya dapat tentang bergembiralah karena Tuhan. Bergembiralah dalam Tuhan, kunci untuk membuka berkat-Nya dalam hidup kita. Yang pertama maknanya yaitu yang pertama bergembira karena Tuhan. Ayat ini tidak berbicara tentang bergembira karena hal dunia, tetapi melainkan tentang bergembira karena Tuhan berarti memiliki hubungan erat dengan Tuhan dan menemukan kesenangan kepuasan di dalam hidup. Bergembira karena Tuhan karena hubungan yang terus kita jalin dengan Tuhan dan kita menemukan ada kesukaan dan kepuasan dikatakan dalam mengikuti. Yang kedua, kesepakatan dengan Tuhan. Ketika kita bergembira dengan Tuhan, maka kita memiliki kesepakatan dengan Dia, berarti bahwa kita juga memiliki pikiran, perasaan dikatakan dan tindakan sejalan dengan kehendak-Nya Dia. Dan kita sepakat dengan ini saudara, bahwa kita secara pikiran, perasaan, tindakan kita selaras dengan kehendak-Nya Dia. Yang ketiga, pengenapan keinginan hati.
bagaimana Tuhan memberikan apa yang diinginkan hati kita. Itu berarti Tuhan akan memenuhi semua keinginan kita, melainkan bahwa Tuhan akan memenuhi keinginan itu dengan sejalan dengan kehendaknya. Dan saya percaya bahwa keinginan yang sejalan dengan kehendak Tuhan itu akan dipenuhi, penggenapan keinginan hati kita yang selaras dengan Tuhan. Yang keempat, ketergantungan kepada Tuhan. Ayat ini mengingatkan bahwa kita harus bergantung kepada Tuhan untuk memenuhi keinginan kita. Berarti kita harus memiliki iman dan kepercayaan penuh kepada Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Dan saya percaya ini yang menjadi makna rohani ini. Dan bergembiralah dalam Tuhan menjadi kunci berkat. Dikatakan juga ada pelajaran hidup yang kita harus pegang, saudara, yang saya dapat di literatur yang luar biasa pagi ini. Yang pertama adalah fokus pada Tuhan, bukan fokus pada berkatnya. Ayat ini mengingatkan kita untuk fokus pada Tuhan, menemukan kesenangan, kepuasan dan berkat Dia. Artinya kita terus cari kehendaknya Dia, kita cari perkenanannya Dia, fokus pada apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Yang kedua, jangan mengandalkan kekuatan sendiri, saudara. Kita harus bergantung penuh kepada Tuhan untuk memenuhi keinginan kita, untuk mengandalkan kekuatannya, bukan kekuatan kita, saudara. Yang ketiga, iman dan kepercayaan. Dan ayat ini mengajarkan kita untuk memiliki iman dan kepercayaan kepada Tuhan, bahkan kita memahami apa yang sedang terjadi. Kita percaya bahwa iman dan kepercayaan yang membuat Tuhan tergerak untuk memenuhi setiap kebutuhan kita. Yang keempat adalah kesabaran dan ketenangan. Bagaimana kita harus sabar dan tenang menunggu waktunya Dia untuk menggenapi setiap keinginan kita. Bukan waktu kita pastinya, bukan waktu keinginan kita, tapi waktunya Tuhan. Dan yang kelima adalah kehendak Tuhan. Ayat ini mengingat kita bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih baik untuk kita, dan kita harus menyerahkan keinginan itu kepada Dia. Serahkan setiap doa kita, permohonan kita, waktunya, kehendaknya Dia, biar itu yang terjadi. Dan apa penerapannya, saudara, dalam kehidupan kita yang perlu kita pegang ini, saudara. Dan saya percaya tentang tema kita hari ini, bergembiralah dalam Tuhan, kunci untuk membuka berkat. Dikatakan penerapan dalam kehidupan sehari-hari, apa yang harus kita lakukan. Dikatakan yang pertama, mulai hari dengan berdoa. Dan saya percaya ini menjadi landasan kekristenan kita. Mulai hari dengan doa dan meminta Tuhan untuk membimbing kita. Terus kita minta tuntunan Tuhan, penyertaannya, bimbingannya dalam setiap tindakan kita, setiap pekerjaan kita. Minta arahan dari Dia dalam doa kita. Yang kedua, fokus pada Tuhan dalam kesulitan. Kita menghadapi kesulitan, fokus pada Tuhan untuk memintanya untuk membantu kita. Terus kita minta pertolongannya Dia. Fokus pada Tuhan saja waktu kita mengalami kesulitan dalam pergumulan kita. Yang ketiga, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri untuk menyelesaikan masalah, dan terus nyatakan kepada Tuhan kita bergantung kepada Dia saja, saudara. Jangan andalkan kekuatan kita, andalkan kekuatan Tuhan. Yang keempat, sabar dan tenang. Sabar dan tenang dalam menunggu Tuhan memenuhi keinginan kita. Sabar untuk menunggu waktu pertolongan dan Tuhan menggenapi setiap janjinya dalam setiap kita. Jangan marah, saudara, mungkin waktunya mungkin tidak sesuai, tapi kita tetap sabar dan tenang. Dan yang terakhir, mencari kehendak Tuhan dalam setiap keputusan dan tindakan kita. Kita percaya bahwa kehendaknya itu yang terbaik buat setiap kita, saudara. Rancangannya itu yang terbaik dalam setiap kita. Mari cari terus apa yang menjadi perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita, kehendaknya dalam kehidupan kita. Bapak kami bersyukur pagi ini, terima kasih buat firman-Mu yang mengajar kami tentang hari ini, Tuhan, buat tema kami bergembira dalam Tuhan, kunci untuk membuka berkat dalam kehidupan kami. Pelajaran penerapan dalam kehidupan sehari-hari, apa yang kami harus lakukan. Yang pertama, kami mulai hari kami dengan doa yang menjadi landasan dalam kehidupan kami, menjadi napas kami Tuhan, dalam kami boleh melalui dalam hari-hari kami, Tuhan. Yang kedua, fokus pada Tuhan dalam kesulitan dan pergumulan kami. Terus Tuhan percaya bahwa ada solusi, ada jalan keluar atas setiap masalah kami. Yang ketiga, kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tapi kami mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan yang keempat, kami sabar dan tenang untuk kami boleh menunggu waktunya Tuhan untuk memenuhi setiap keinginan kami. Dan yang kelima, mencari kehendak Tuhan. Kami fokus kepada apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap keputusan dan tindakan kami. Mari Tuhan berkati, Tuhan, setiap firman yang kami dengar sepanjang hari ini. Kami ukir dalam luluh hati kami, Tuhan, sehingga sambil lalu kami boleh membaca, kami merenung
merenungkannya, kami boleh mempraktekannya dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, mampukan kami Tuhan. Biarlah terus firman-Mu itu yang berbicara dalam setiap kami. Berkati teman-teman hamba-Mu aktivitas apapun yang Tuhan kerjakan Tuhan. Ada kemudahan Tuhan, ada kelancaran yang Tuhan berikan buat setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya kami boleh berada di atas langit yang terbuka dan Engkau mencurahkan berkat yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kami dari sepanjang hari sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datangkan yang kedua menjemput kami di awan-awan yang permai. Dan biarlah pagi ini kami bergembira karena Tuhan, bergembira dalam Tuhan, karena itu adalah kunci untuk kami membuka pintu berkat. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Stay safe, stay healthy. May God bless you all. Amin, amin, amin. God bless you. God bless you.